Oke lah, waktu produksinya cepat. Tapi waktu transportasinya bagaimana? Kan begitu. Itu rudal ada di Amerika, dia lagi perang di mana gitu, transportasinya 2 bulan karena naik kapal gitu kan. Ya, diperhitungkan juga. Atau mungkin naik pesawat butuh 2-3 jam misalnya, atau butuh 10 jam misalnya. Ya itu diperhitungkan, cepat atau lambat, jauh atau dekat. Ya kan begitu. Baru kadang-kadang untuk ke supplier, ada namanya itu nomor antrian ya. Nomor antrian. Ya, jadi misalnya ada orang nih lagi perang di gunung A atau gunung A ya, atau gunung ya. Katakan lagi perang di suatu gurun. Oke, kami butuh tambahan amunisi. Loh, lalu si perusahaannya bilang, oke, tapi kalian urutan ketiga ya. Soalnya urutan pertama saya produksi dulu, ada kebutuhan untuk yang lagi perang di laut. Baru antrian kedua ada orang lagi perang di gunung. Anda perang di gurun, ya ngantri dulu ya. Uh, nah itu kan terjadi juga di misalnya di APD rumah sakit misalnya. Oh kami membutuhkan alat ini. Oke kami catat. Cuma lagi ada keperluan. Ada pertama nomor antrian pertama ada rumah sakit A, dia memesan alat untuk operasi jantung. Antrian kedua ada rumah sakit B, dia lagi ada butuh peralatan untuk operasi paru-paru. Nah, Anda urutan ketiga kan? Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak probabilitas waktu produksinya, waktu transportasinya, dan nomor antriannya, kan begitu. Itu diperhitungkan juga kalau di dunia nyata, kan begitu. Lalu dari kalau zaman sekarang ya misalnya, zaman sekarang di masa-masa yang sekarang tuh COVID-19 kan, APD untuk pandemi itu nomor antrian berapa, terus waktu produksinya gimana, pabrik APD-nya ngegas nggak, terus waktu transportasinya gimana, misalnya pabriknya di Jawa, ada kebutuhan di Papua, apa naik kapal 3 minggu baru nyampe, apakah naik pesawat yang 5 jam nyampe, ya kan itu harus diperhitungkan. Terus di nomor antrian berapa, mana dulu nih yang dipenuhi, Pulau Jawa, pabriknya di Pulau Jawa, mana mana dulu yang dipenuhin, apakah yang di Pulau Sulawesi, apakah yang di Pulau Papua, apakah yang di Pulau Sumatera, atau ya di Jawa, di Pulau Jawa itu sendiri. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan kan, seperti itu gitu. Berapa yang mau dipesan, berapa yang mau dibuat, seberapa cepat kan gitu. Jadi ujung-ujungnya semua ya check and recheck again gitu kan, probability-nya bagaimana. Oke. Nah, purpose-nya, tujuannya untuk mencoba skema-skema yang ada dari order quantity dan reorder point, baru untuk mencari, lebih tepatnya untuk meminimalkan sih inventory cost ya. Yang tadi itu ada dari ordering cost, holding cost, dan stock out atau shortage cost, biaya pemesanan, biaya penyimpanan perawatan, atau biaya kehabisan. Biaya kehabisan. Biaya ketika stoknya habis gitu kan. Jadi artinya inventory cost itu ini kan dia apa ya? Komponennya. Oke, baru kita masuk ke soal. Oke. Aplikasi atau penerapan dari simulasi Monte Carlo. Nah, jadi yang A ini kemungkinan dari permintaan. Oke. Jadi dari 200 hari sebelumnya sudah dihitung bahwa inilah berapa hari di mana permintaannya 0, 10 hari. Berapa hari permintaannya ada 3, 60. Berapa hari permintaannya ada 5. Ada 30 hari di mana kita menemukan atau mendapati permintaan 5. Dari sini data ini kita berangkat. Oke. Nah, yang kita diminta untuk memperhitungkan demand untuk 10 hari ke depan. Datanya 200 hari, diminta untuk 10 hari. Oke. Pertama, kita atur dulu distribusi kemungkinan-kemungkinan yang ada dari variabel-variabel yang kita rasa penting. Oke.
Tadi di sini demand-nya berapa ini kan? Ini permintaan, ini jumlahnya. 0, 10, 1, 20, 3, 60, 5, 30 per 200 kan? Oke. Gini dia. Jadi daily demand untuk 0 ada 10 kan? Tadi totalnya semua ada 200. 10 per 200 0,05. Berarti kemungkinannya muncul 0 itu besok ya. Berapa besok itu kemungkinan muncul daily demand 0? Oh, ada 0,05. Nah, perhitungannya jelas. Berapa kemungkinan munculnya 3? Oh, ada 0,30. Loh, kenapa? Karena dari 200 hari sebelumnya, 200 hari yang lalu, yang kita hitung terdapat 60 hari atau 60 kali daily demand kita 3. Nah, ini. Baru kalau daily demand 5 itu besok berapa kemungkinannya? 0,15 ada perhitungannya. Nah, ini check and recheck again, totalnya berapa ya. Jadi siapa tahu salah-salah hitung gitu di Excel kan. Ya, kadang kan sering salah fokus gitu kan. Salah hitung jadinya. Atau Excel yang salah. Aduh, salah perhitungan ujung-ujungnya selain Excel ya. Oke, baru step kedua, kita membangun kemungkinan secara kumulatif. Kumulatif dalam artian ini yang ditambah-tambahin gitu kan, ditambah-tambahin berapa. Ini dia contohnya. Nah, probability-nya tadi kalau daily demand-nya 0, itu 0,5. Berarti 0,05 lah kumulatifnya. Nah, yang satu daily demand-nya probability berapa? 0,1. Secara kumulatif ditambahin dong 0,05 ditambah 0,1, 0,15. Begitu terus, baru cek gain sampai ke 1,00 atau 100% lah. Oke, nah untuk apa kita buat begini? Inilah untuk mencari interval. Baru di step 3. Intervalnya kita dapat di sini. Oke, intervalnya. Tadi kan demand-nya itu ada 0, kemungkinannya ada 0,05. Maka kalau kita ambil rentang 0 sampai 100, kita beri label 0 ini 5 buah angka. Dari 100 angka total. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ketika nanti ada random number dari 1 sampai 100, maka ada 5 angka yang memungkinkan kita mendapatkan label 0. Yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Sejumlah 5 angka ini adalah dari 100 total angka. Atau 99 lah di sini ya. 99 angka. Gitu. Nah, misalnya untuk yang 3, label 3, demand 3, kemungkinannya ada 0,3. Kan begitu. Iya kan? 0,3. Nah, dia dari rentangnya dari 0,35 sampai 0,65. Atau ketika kita ambil rentang 100 dari 36 sampai ke 65. Nah, jadi ketika kita minta angka random, maka kemungkinan kita akan mendapati kemunculan angka 36, 37, sampai ke 64, 65 yang sejumlah 30 angka dari total 100 angka. Nah, jadi ini adalah satu cara yang menurut saya sih adil. Ini caranya, pengintervalannya. Ada berapa kesempatan kita mendapatkan angka 1? Ya 0,1 atau 10%. Karena dari 100 angka, kita menyediakan 10 angka. Yaitu angka 6, 7, 8, sampai 14, 15. Sejumlah 10 angka kan. Dari 100 angka yang ada. Jadi ini gunanya interval itu. Oke. Nah, jadi biar kita paham. Jadi nggak salah-salah. Nah, kalau di dunia nyata, bisa saja interval ini nggak melulu 1 sampai 0,5 ya. Di dunia nyata bisa saja. Berapa kemungkinan untuk dapat 0? Oke, kita pasang dia di angka 2, lalu 17, 27,
91 dan 95. Itu jumlahnya ada 5 angka. Dan dia diacak dari antara 1 sampai 100. Ya sudah. Atau misalnya untuk mendapatkan dimen 0, kita acak. Jika nanti random numbernya memunculkan angka 6, 14, 36, 51, dan 91, artinya kita dirujuk ke kita merefer ke label 0 atau dimennya 0. Karena ya itu sejumlah 5 angka kan. Tadi saya bilang tadi angka 6, 14, 27, 51, dan 91 ada 5 angka. Nah, biar nggak rumit-rumit banget ya ini deh sejumlah 5 angka. 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 angka dari 100 angka. Oke. Nah, ini dia. Generate random numbers. Hasilkanlah angka-angka acak. Ini rumusnya. Kalau di Excel, random antara 0 dan 100. Oke, artinya 1 sampai 99 ya. Kalau 0 sampai 100. Oke, ini dia muncul ya. Jadi pada week, tadi kan kita ngomongnya week kan. Day ya, day. 10 day. 10 day, 10 hari. Oke. Jadi pada hari pertama muncul 52. Hari kedua muncul angka 37. Hari ketiga muncul angka 82. Dan ini bukan demand ya. Demand kita itu 01, 2, 3, 4, 5 demand kita. Ini bukan demand, 52, 37 ini bukan demand. Ini adalah random number yang muncul. Nah, kalau muncul 52, labelnya, artinya kita merefer ke demand sejumlah berapa tuh? Kita lihat di sini. 52 itu antara 36 dan 65. Artinya demand pada hari pertama, karena kita mendapat random number 52 yang di refer ke 30 sampai 65, maka demandnya ada 3. Itu dia yang di sini. D number 1, random numbernya 52, simulate daily demandnya ada 3. Di sini dia, 3. Itulah dicoba sampai 10 hari. Oke. Lalu ketika kita ngomongin ke rata-rata per day, number of demand itu 3,9 per hari totalnya. Oke, ini contoh A ini sangat-sangat, bukan sangat sih, yang paling simple lah di antara contoh-contoh yang ada. Oke, lalu kita masuk ke contoh kedua. Ini adalah contoh dari permasalahan penjual koran. Masih baca koran kertas gak nih? Masih baca koran kertas atau udah semuanya udah serba online? Detik.com lah, kompas.com lah, Tribun News. Yang online tapi ya. Ya. Jadi ini juga permasalahan inventory kan. Oke. Jadi penjual kertas, koran dalam hal ini ya, paper tuh. Kertas, koran. Itu dia membeli paper korannya itu 33 sen dan menjualnya 50 sen per satu unit atau per satu koran. Oke, berarti untungnya nih 17 ya. Oke, tapi itu nantilah. Nah, lalu koran yang nggak terjual sampai akhir hari itu dijual sebagai barang bekas 5 sen. Rugi sih, cuma daripada nggak dapat apa-apa kan. Belinya 33, dijualnya 5 gara-gara nggak habis di akhir hari kan. Sisa. Jadi barang bekas lah atau barang sisa. Nah, jadi koran itu sekali beli itu 10. Nah, ini dia. Jadi sekali beli itu 50. Sekali beli itu 10. Jadi satuannya itu sebetulnya bukan 1 ya, ujung-ujungnya satuannya 10 ya. Karena belinya per 10 kan. Belinya per 10. Artinya dia buy-nya itu satuannya bukan per 33 sen. Tapi per bundle 10, artinya 330 sen atau 3,3 dolar. 3,3 dolar.
Tapi ya dijualnya per satu, ya kan? Ya dia kan belinya per satuannya bandel 10, tapi dijualnya kan nggak dijual apa kan? Nggak ada orang beli koran, aku beli koran 20 biji untuk aku sendiri, ya. Dan bukan untuk dijual lagi ya, untuk memang dibaca di rumah. Ya, bisa sih kalau mau koleksi koran, koleksi koran atau untuk apa ya? Mungkin jualan mie mungkin, jadi butuh koran untuk bungkus mie. Ya kali pakai koran baru ya. Mungkin aja sih bisa jadi. Oke, tapi dijualnya per satu kan, per 50 sen. Oke. Nah, jadi ya si penjual koran dia bisa belinya 50, 60, 70, 80. Satuannya 10 10 gitu kan. Kelipatan 10. Jadi ada tiga tipe koran. Tiga tipe koran, hari koran, koran hari ya itu deh. Good, bagus, fair, biasa atau aman, atau poor, kurang baik, itu buruk. Jadi kemungkinannya 0,35, 0,45, dan 0,2. Yang good 0,35 kemungkinannya, yang fair lebih besar 0,45, dan yang poor itu paling kecil 0,2 kemungkinannya. Nah, jadi distribusi dari koran yang diminta ini ada distribusi permintaannya. Tabel 8 ya. Ini sih tabel 7 sih. Oke. Baru masalahnya itu adalah untuk menentukan jumlah atau angka optimal dari seberapa banyak koran yang si penjual harus beli. Nah, ini masalah inventory kan. Berapa banyak yang dia harus nyetok nih, berapa banyak yang dia harus simpan, berapa banyak yang dia harus beli untuk dijualkan ke demand customer atau customer demand. Oke. Simulasikanlah untuk 20 hari ke depan beserta profitnya atau recording profitnya. Oke. Nah, profit kan revenue pemasukan dikurang biaya membeli newspapernya. Jadi kan revenue dari berapa yang terjual, baru cost berapa yang dia beli, baru dikurang lagi. Ini biaya juga nih. Berapa profit yang hilang dari kalau demandnya itu nggak terpenuhi gitu kan. Nah, dalam artian sih antara cost ya ini kan saling mematikan ya. Kalau emang dia koran yang dibeli ya ini pasti nggak ada. Kalau koran nggak dibeli ya pasti yang tidak ada yang kekurangan gitu kan. Baru ada salvage from sales of scrap papers. Nah, berapa biaya, makanya ditandanya plus ya. Karena kan masih ada pendapatan yang didapat dari menjual koran bekas atau koran sisa tadi. Nah, ini data yang ada. Ketika demandnya 40, kemungkinannya itu good ada 0,3, 0,03. Lalu porsinya untuk fair ada 0,1, porsinya untuk poor ada 0,4. Ya. Bisa kita lihat kalau di total ini 100 ya, tapi ke bawah. 100%-nya ke bawah atau 1,0 itu kalau ke bawah. Nah, ada kemungkinan 0,03 kemungkinan bahwa good itu muncul di demand 40. Nah, bagi demand 50 ada kemungkinan 0,18 kalau fair itu yang muncul. Jadi bisa dilihat dari tabelnya. Baru ini jenis-jenisnya good, fair, poor. Ini kemungkinannya. Nah, baru ini kumulatifnya. 0,35 ditambah 0,45, 0,8 ditambah 0,2 jadi 1. Random dikitnya ya sama seperti tadi. Ya kan? Dari 0 sampai 100 atau 1 sampai 100. Kan ini dia. Nah, ini 100 ya nih, bukan 00 ya, 100. Oke. Hampir sama seperti yang A tadi kan? Nah, catatan, $1 sama dengan 100 sen. 100 sen sama dengan $1, $1 sama dengan 100 sen. Ini fakta-fakta yang diketahui. Jadi revenue untuk pemasukan dari sales itu 50 sen untuk tiap kertas yang terjual. Ya, tadi udah di awal juga ya. Biaya newspapernya 33 sen untuk setiap paper yang dibeli atau yang di stok.
Nah, loss profitnya itu 50 kurang 33, 17 sen kan gitu. Untuk setiap koran yang diminta tapi tidak dapat dihadirkan. Nah, ini kan dia apa namanya? Stoknya habis gitu ya. Baru nilainya itu ketika dia tetap dijual sebagai koran bekas atau koran sisa 5 sen. Jadi nggak nol juga. Tapi ya harusnya sih bisa dijual 50 kan. Cuma gara-gara sisa ya dijual lah dengan harga 5 sen. Nggak nol kan. Daripada dibuang gitu aja. Ya walaupun ke 50 sen juga seperti harga jual yang biasanya. Lalu tabel 9 dan tabel 19, tabel 10 ini adalah random, angka-angka randomnya yang nanti kita bahas. Nah, baru untuk memecahkan masalah ini dengan simulasi harus settingan polisinya. Polisi itu kebijakan ya atau aturan ya. Nah, oke. Nah, bagaimana dalam 20 hari ke depan? Jadi simulasinya itu dilakukan 70 koran. Itu ada di tabel 11. Nah, ini dia. Dalam artian ternyata demand-nya itu adalah 70. Mungkin ini setelah yang terjadi ya. Setelah ini simulasinya selesai ya. Maka minggu depannya lagi atau 2 minggu lagi setelah di-review ternyata demand-nya itu adalah 70 newspaper per harinya. Oke, kita coba. Ini tipe-tipenya, ini tadi bukunya udah ya? Oh, udah di atas nih, udah di atas kan? Yang ini, oke, sama kan ya? Oke, nah baru ini di demand-nya, ini kumulatif distribusi yang dijumlah-jumlahin, kan dijumlahkan. Oke, berangkat dari sini juga. Oke, ini dia. Ini yang random dikit assignment-nya. Jadi yang di pur tuh di 100 nggak ada lagi deh. Udah ikut semua. Oke, antara ini dan ini diolah jadinya begini. Oke. Dari yang ini dan yang ini diolah jadinya begini. Ini kan 0,03. Artinya dia ada kalau dia ada 0,03. Kalau dari jumlah 100 berarti dia 0,1 sampai 0,3. Jadi ini diterjemahkan ke sini ya. Kayak ini misalnya nih 0,28. Sementara di atasnya 0,1 berarti yang di atas ini 0,1 ini 1 sampai 10. Baru ini sampai 0,28 atau 28. Berarti dari 11 sampai 28. Jadi dari sini diterjemahkan ke sini. Dari sini diterjemahkan ke sini, dari sini diterjemahkan ke sini. Nah, di sini dia udah mentok kan. 1,00 atau 100%. Di sini dia udah 100. Di sini nggak ada. Jadi dari sini diterjemahkan ke sini. Oke. Baru jadi pertama demand-nya ada 60 paper. Revenue-nya ada 60. Ada 30 dolar. Oke, ini dari tadi yang ini tadi kan 50 sen. 50 sen. Nah, jadi ada 10 koran yang di akhir hari itu kan baru dia di salvage value tetap dijual walaupun tidak dijual sebagai scrap ya, sebagai salvage, sebagai sisa atau sebagai bekas, bukan sebagai koran biasa. Maka ini yang dia dapat rumusan dari sini tadi dan oke, revenue-nya 30, baru cost-nya dia beli 23, cost biaya dia beli biaya nyetoknya 23,1 dolar. Baru ini gak ada yang berlebihan, gak ada yang berkekurangan, baru malah berlebihan kan 0,5. Oke. Nah, baru di hari kelima kita bisa lihat dari sini ya. Baru di hari kelima
demand-nya lebih besar daripada supply. Nah, tadi kan udah dipastiin tuh, kita simulasinya pakai 70 paper tiap hari. Ketika di penjelasan pertama, demand orang 60, maka 70 ini masih aman dong walaupun sisa ya. Nggak aman juga sih, kan ada sisa. Namun ketika kita nyetoknya 70, tapi yang hadir itu 90 kalau di hari kelima. Hari kelima udah 90, artinya ada 20 paper yang tidak terjual. Baru kita kalikan itu dengan loss profit yang di sini. Loss profitnya kan ada. Loss profit. Oke. Ini dia. Ada 20 paper, loss profitnya 17 sen. Maka inilah dia minus dikurang 3,4 dolar. Maka profitnya 8,5. Oke. Tapi dari sini bisa kelihatan ya. Bagus yang berlebih itu kekurangan. Enggak gitu juga ya. Ya ini kan dia kelebihan, ini kekurangan. Oke. Nah, ini dia. Ini Excel yang dimasukkan dari data yang ada di atas tadi sebenarnya. Nah, ini kan. Ya, ini dia. Ini tipenya apa, baru probability-nya, baru kumulatif ya yang ditambah-tambahin, baru randomnya. Jadi kalau dari 1 sampai 100 dia berapa, baru ini bound-nya. Bound ini kumulatif juga sih sebenarnya. Kumulatif cuma bukan dari yang 0, ya. Ini ketika dia per 100. Ketika dia dalam satuan 1 sampai 100. Baru demand-nya 40, good-nya berapa, fair-nya berapa, poor-nya berapa, baru good 0,43 di mana, fair 0,8 di mana, poor 0,82 di mana, ini ada. Baru ini penerjemahan dari probability ke nanti ke random digit assignment-nya yang antara 0 sampai 100, baru ini jumlahnya juga. Kan 1 sampai 3 berarti 1, 2, 3, ada 3 kan, 3. Gitu. Baru ini 95 sampai 100, secara kumulatif kan 100, karena kan ditambah-tambahin kan. 3, 8, 23 sampai 100, 100. Oke, berarti udah cocok. Ini semuanya di pengkumulatifannya. Ini dia yang probabilitasnya, ini yang kumulatifnya. Sama yang di random digit assessment, seperti yang ini. Random digit assessment, kumulatifnya, random digit assessment, kumulatifnya. Oke. Nah, inilah dia day-nya. Kan tadi diminta 20 hari. Baru ini random digit-nya. Ini angkanya acak-acak ya. Jadi gini, jadi mungkin beberapa Excel ya mungkin ya. Nanti kalian mengetik angka apa gitu. Nanti ini angkanya mungkin berubah-ubah sendiri. Jadi saranku sih bagi yang begitu ya, kalau nggak begitu sih nggak masalah. Tapi bagi yang Excelnya begitu, saya nanti kalau ketik di sini A, ini berubah. Kalau sini ketik B, sini berubah. Jadi apapun yang kalian lakukan nih, angkanya nih berubah-berubah sendiri nih. Nah, mungkin ada Excel yang begitu ya, mungkin. Jadi angkanya berubah-berubah sendiri. Jadi mungkin kalian bisa keburu untuk mengcopy value ke Excel, ke sheet Excel yang lain. Jadi angkanya langsung konstan. Nah, tapi itu kalau angka di Excel kalian itu berubah-berubah ya. Karena mau seperti itu. Kalian udah buat range between di sini random number 94. Nanti kalian ketik di sini apa, nanti ini jadi 80. Nanti kalian ketik di sini apa, di sini jadi 100 misalnya. Jadi berubah-ubah. Nah, kalau begitu, saran saya copy value ke sheet yang lain. Nah, oke, ini random digitnya seperti ini. Lalu ini types of news days. Nah, ini kan pelabelan kan ya, udah jelas dia. Kalau 94 apa dia? Itu kalau 77 dia gimana? Kan begitu. Oke, ini kan. Baru random digit for demand. Nah, ini demand. Berarti dia yang ini kan. Demandnya berapa? Revenue-nya ini pakai rumus-rumus kan.
Ini sebenarnya ya pemasukan dari sini dan yang ini tadi ya, demand. Baru ini type of newsday. Oke. Nah, jadi revenue-nya udah jelas, loss profit-nya ini loss profit 3,4 nih, ya kan? Artinya ada yang kekurangan. Itu. Jadi ketika tadi kita sudah setel bahwa number of workers-nya 70. Sementara di sini ada 90. Nah, ini kan. Sementara yang di ini misalnya ada salvage, berarti ada yang berlebih. Karena demand-nya 60. Sementara number of workers 70. Oke. Tapi ada juga yang 0 nih misalnya 0 dia nggak ada loss profit, dia 0 juga nggak ada salvage, karena demand-nya 70, number of workers-nya juga 70. Jadi pas kan. Oke. Lalu daily profit-nya ini dihitungkan dari rumus yang di atas tadi. Ini per case-nya 33 sen atau 0,33 dolar, sell-nya 50 sen atau 0,5 dolar. Ininya berapa? Ini berapa? So, for grab 5 sen, plus profit-nya 17 sen per koran atau per unit. Oke. Ya, ini formulanya bisa dicobain. Namun bukan artinya berpatokan mutlak ke sini ya. Kalau memang kalian B2 ini ada di C2 ya silakan di C2. Ya, namun ya, pasti kalian udah tahu di mana pola-polanya. Kita bahas satu misalnya type of news day. C1 nih. Yang C1 ini C1. Type of news day-nya bagaimana? Jika B2 kecil sama dengan dari nilai P3. Jika B2 kecil sama dengan dari nilai P3. Oh, di sini ya, P3. Maka dia GL4. DL4. Poor. Jika maka karena ini 94, artinya dia ada di rentang yang di sini kan antara 80 dan 100, antara 81 dan 100, maka dia poor. Nah, itulah penerjemahan dari yang dari sini. Nah, selanjutnya juga bisa dilihat. Dicoba-coba di Excel-nya. Nah, jadi kesimpulannya ini, kesimpulannya atau analisisnya, kesimpulan sih. Jadi keuntungan dari selama 20 hari ini bagaimana nih keuntungannya selama 20 hari? Ya, dijumlahin profitnya 174,9 dolar. Oke. Nah, bisa juga dicoba dengan rumus yang ini. Jadi yang lain sebelumnya ini tuh ini yang diolah. Jadi bisa ini yang diolah, total berapa, bisa ini yang diolah juga dengan rumus yang sama seperti yang di atasnya. Hasilnya sih seharusnya sih sama. Cuma ya daripada ribet, ya totalin aja. Ntar kalau pakai yang nyamping gini ntar salah dalam apa sih namanya? Jumlah-jumlahnya. Tapi nggak masalah sih. Mungkin sebagai check and recheck harus dihitung dua-dua kali ya. Jadi kalau misalnya hasilnya beda, berarti ada salah nih. Kok bisa beda ya? Nah, simulasinya diulangi dengan mengganti value for nilai dari polisinya, dari kebijakannya. Buying number of newspaper itu kayak 60, 80 itu dicoba deh. Yang ini, number of purchase jadi 60, 80. Nah, dalam artian, ketika kalian coba ini 60, kalian bisa, seharusnya sih kalian coba biar apple to apple dengan random digitnya yang sama. Ya kan? Jadi jangan nanti ininya 60, ininya kalian berubah juga. Sebetulnya nggak terlalu masalah, cuma
Masalah sih karena nggak apple to apple. Ya, mungkin nanti kalian di random number yang selanjutnya mungkin ini akan muncul nih 90, 80, 90, 80 semua. Terus number of workers kalian kalian letakkan 60. Berarti dia rugi semua gitu kan. Sedangkan yang pas itu 70, angkanya begini. Ada 90, ada 70, ada 40, ada 90 gitu kan. Nah, jadi apple to apple aja. Ininya tetap sama, ininya tetap sama, ininya yang dibedain. Jadi jangan nanti 60 tapi ininya beda lagi. Ya, sebetulnya harus begitu kalau simulasi aslinya. Cuma biar apple to apple, ya kan, kalaupun nantinya pakai yang angka random number selanjutnya, ya 70-nya diuji lagi dengan random number tersebut. Jadi ya apple to apple. Jadi membandingkan apel dengan apel. Jadi bukan apel dengan jeruk gitu kan. Oke. Nah, jadi total profitnya sudah dilihat dan simulasinya diulang-ulang. Bukan diulang sih. Diulang dengan angka yang berbeda. Maka nanti dapatlah polisinya. Apa yang mau dirubah? Ujung-ujungnya ya ini kan. Dia tetap sama, randomnya sama, ini yang berbeda. Nah, jadi kita bisa lihat tentang merubah yang di sini. Yang di yang di sininya. Mungkin kita sekali beli jangan beli per 10, kita belinya per 20 gitu kan. Nah, ini yang mau dirubah. Gitu. Atau ya kita tadi kan kalau yang di sini 70 newspaper kan. Ya mungkin kita jangan 70, ya 60. Nah, itu yang perlu dikaji kalau di dunia nyata. Makanya seperti saya bilang sebelumnya, di sini akan ada banyak bagaimana jika ini, jika itu, jika ini, jika itu, bagaimana. Oke, lanjut lagi ke ya ini tadi udah sama ya. Ya ini dia. Oke, nah jadi kalau dari sini setelah dengan simulasi yang sama, yang paling optimal itu adalah 70. 70. Maka dipilihlah ya 70 number of newspaper per case-nya. Ya kan? Nah, mungkin flashback ke yang di awal soal tadi, ini kan berdasarkan kelipatan 10 tadi kan ya. Jadi 40, 50, 60, 70, 80. Ya. Oke. Lanjut ke yang C. Nah, simulation of inventory system. Di sini pemodelan pengendalian inventory. Jadi seorang pengelola dari dealer truk atau showroom truk atau penjual truk, dia ingin mendapatkan pencerahan, pendalaman tentang polisinya atau kebijakannya untuk reordering truk, pemesanan truk yang untuk menghindari shortage atau kekurangan truk di showroomnya dia. Nah, jadi nantinya di polisi yang baru akan diorder itu persatuan 2 truk. Oke. Dan pastinya nanti ditambah dengan berapa yang lagi ada ya, stok yang lagi ada. Lalu diasumsikan bahwa lead time-nya itu adalah 2 hari. Lead time itu 2 hari. Nah, kalau ini berarti lead time-nya udah pasti ya. Pasti 2 hari. Mungkin 1 hari enggak. Apa mungkin 3 hari enggak. Pasti 2 hari. Nah, ini melalui dari catatan dari si showroom, inilah demand-nya. Kemungkinan 1 hari itu mereka menjual 0 truk 0,5. Kemungkinan 1 hari itu mereka menjual 1 truk 0,4. Kemungkinan mereka pada 1 hari itu menjual 2 truk ada 0,1. Oke. Nah, ya ini masalahnya itu ya bukan masalah. Ya kita diminta lah, bukan masalah sih. Kita diminta untuk menghitung 10 hari ke depan bagaimana. Oke. Ini demand-nya 0,12, probability-nya 0,5, 0,4, 0,1, baru kumulatif, ini ditambah-tambahin kan, baru random digit assignment-nya.
Karena ini 0,5, maka dari 100 angka kita berikan 50 angka, yaitu 1 sampai 50. Oke. Karena ini 0,4, maka kita berikan 40 angka, yaitu setelah 50, yaitu 51 sampai ke 90. Jadi ada 40 angka. Yang ini karena 0,1, maka kita berikan dari 100 angka sejumlah 10 angka, yaitu setelah 90, yaitu 91 sampai dengan 100. Oke, 100 nih. 100. Oke. Nah, di hari pertama, demand-nya suatu. Yang ini ya. Atau kita baca ini dulu deh sebelumnya. Oke. Jadi inventory di awal tuh ada 4 ya. Baru ketika di random keluar angka 54 artinya antara 50 dan 90, artinya demand-nya 1. Maka demand-nya 1, maka di akhirnya ending inventory-nya adalah 3. Karena di awal ada 4, baru kurang 1 oleh demand, maka 4 kurang 1, kita sisa 3 pada hari pertama. Nah, di akhir hari pertama inilah yang 3 unit ini dilanjutkan ke awal hari berikutnya, di hari kedua. Nah, jadi akhir hari ke-1 sama dengan awal hari ke-2. Akhir dari hari sebelumnya sama dengan awal dari hari setelahnya. Oke. Nah, 3 inventory awal, baru random number keluar 73. 73 artinya demand-nya 1, maka 3 kurang 1 di akhirnya ini inventory-nya ada 2. Karena sudah menyentuh 2, seperti yang dibilang pada atas tadi ya, maka dipesanlah 2. Karena arrival-nya adalah 2 hari, ya, atau 3 berarti ya, ditambah 3 gitu. Oh ya, karena kan ini ending ya, berarti baru dipesan besoknya. Berarti jadi 3. Berarti kita reorder 2, nyampe-nya hari kelima. Jadi yang dipesan di hari kedua, sampainya baru di hari kelima di sini. Nah, ini yang reorder 2 ini, sampainya di sini. Nah, itu. Ini saya katakan yang pada awal-awal tadi terkait Monte Carlo ya. Itu apa yang kita lakukan di suatu saat itu berpengaruh ke saat di masa depan. Ya, jadi berpengaruh. Apa yang terjadi di masa lalu itu juga ngefek ke masa kini. Jadi berefek. Apa yang terjadi di masa lalu bisa ngefek ke masa depan. Itu ngefeknya dan berubah-ubah. Kalau masalah kartu tadi misalnya ada 52 kartu, diambil 1, tidak dikembalikan, maka pengambilan kartu selanjutnya berkurang dari sekian per 52 jadi sekian per 51 jadi sekian per 50. Kalau ini bukan cuma kurang-kurang yang ada, tambah-tambah juga. Jadi ada kurang karena ada demand dan bisa nambah karena ada order. Nah, ini dia. Lalu lanjut lagi ke baru di hari ke-7, demand lebih besar daripada supply. Berarti ada shortage, ada kekurangan. Ini hari ke-7 kan. Kita punya 1, diminta 2. Nah, namun dalam kasus ini sepertinya minus 1 ya, bukan 0. Karena toh juga di hari selanjutnya atau hari berikutnya, entah kapanpun itu, ini pesanan harus dipenuhi, cuma tidak pada hari itu. Mungkin itu yang akan menghasilkan biaya kan? Karena tidak bisa dia memenuhi di mana saat diminta. Jadi ada denda atau ada biaya tambahan misalnya. Oke. Inventory yang berakhir negatif hanya ada di hari ke-7. Itu pun perkiraannya itu adalah 1/10 atau 0,1. Jadi dari 10 hari yang negatif itu ada 1 hari. Jadi 1/10 atau 10% atau 0,1. Nah, jadi ini kembali ke si pemangku kepentingan. Si pemangku kepentingan atau si pembuat kebijakan atau si pengambil keputusan. Ini sistem simulasinya ini udah bagus atau enggak? Ini dengan 0,1 ini apakah dia sudah puas, apakah dia belum puas? Kan? Tapi gimana kalau random number-nya semua muncul satu aja semua, atau 2 semua? Iya bisa aja kan, atau 0 semua. Kalau 0 semua gak ada yang terjadi apa-apa ya.
ending inventory sama terus gitu kan. Bisa jadi. Nah, makanya balik lagi seperti saya bilang di awal, dalam Monte Carlo ini ya perlu diperlukan juga datanya itu jadinya terdistribusi secara baik gitu loh. Oke. Baru simulasi ini diulangi dengan mengganti nilai-nilai dari polisi, baik jumlah pembeliannya, jadi itu nanti dibanding-bandingkan. Ini kan dia sekali beli ini 2 nih. Gimana kalau 1? Gimana kalau 3? Gimana kalau sekali beli itu 5? Ya kan? Terus ini kan reorder poinnya 2 nih. Gimana kalau reorder poinnya 3? Gimana kalau reorder poinnya 5? Nah, ini kan 2-2. Gimana kalau diganti jadi 2-3 atau 3-2 atau 3-5, 5-3, 5-5 itu bagaimana? Pasti ada cost juga nanti yang perlu dihitung. Nah, ini dia hitung-hitungannya. Ini ada demand, ini kemungkinannya, ini kumulatifnya ada tambah-tambah, baru ini random digit assignmentnya yang 0 sampai 100. Oke, ini shortage-nya, ini dulu deh. Order quantity-nya 2, order point-nya 2, lead time-nya 2. Oke. Nah, ini dia. Jadi, mungkin jangan bingung ya kenapa ini seolah-olah 3 ya. Ini kan hari kedua nih kekurangan. Kenapa nyampe nyari ke 5? Kan 2 tambah 2, 4, bukan 5. Secara logis, di akhir hari baru bisa dipastikan. Misalnya hari kerjanya itu berakhir sampai jam 5 sore. Ya kali lah jam 4 sore langsung dipesan atau jam 12 siang langsung dipesan. Ya siapa tahu detik-detik terakhir masih ada yang beli. Ya kan siapa tahu kan, bisa jadi kan. Di detik-detik terakhir masih ada yang beli. Nah, makanya pesanan baru bisa dilakukan di hari selanjutnya. Itu secara logisnya ya. Nah, ini dia. Ini ordernya, yes, ini yang ini yes. Begini stoknya dari 4 ya, 4. Baru demandnya 0, ini 4, demandnya 4, ini dibawa ke hari selanjutnya 4, baru demandnya ada 1, sisa 3, ini dibawa ke hari selanjutnya, ini ada 3, baru ini minta 0, 3, 3, 0, 3, baru ini stok awalnya 3, dia minta 1, sisa 2. Maka order, yes order dong. Nah ini ordernya di hari ke-5. Oke. Berartinya levelnya hari ke-8. Oke. Kan kita beli ketahuan baru order kan di akhir hari ke-5. Atau di hari 6 awal, di awal hari ke-6. Ditambah 2, 6 tambah 2 jadinya 8. Atau 5 tambah 3 jadinya adalah hari ke-8 baru sampai. Oke. Begitulah seterusnya. Ini shortage, ada berapa shortage? Ya, dia lihat ada berapa yang ending stoknya 0. Shortage-nya 2. Ini formulanya. Ya, kita bahas satu ya. Ini unit receive, unit yang diterima. Itu B14. B14. Sep. Ini 0 ya. Ini masih 0 lah. Kan di awal-awal. Tapi formulanya itu adalah jika A14 sama dengan I11. Jika A14 sama dengan I11. Kenapa ini I11? Karena nanti akan ke yang selanjutnya. Karena kan kalau ada pesanan di hari di 1 kan, artinya kalau pesanan datang di hari pertama, hari 1, berarti dia pesanan dari hari -3 dong, yang di 11 dong, kan begitu. Nah, maka ini nilai dari B8 0, nilai B8 order quantity-nya 0. Tapi jika iya berarti jadi 2 nilainya kan. Oke. Jika A14
sama dengan I11? Jika iya maka 2, jika tidak maka 0. Atau kebalikannya ya, iya sama 0. Itu deh. Nah, kita coba dari yang sini misalnya. Yang ini. Jadi kalau A14 itu padanannya I11, berarti kalau I18 padannya adalah A21. Ya dong. Jadi A21 dia lihat bahwa di A18 minus 3 kan, 21 kurang 3 18. Ini ada nih. Kalau ada berarti ini 2. Berarti ditambah 2. Oke, begitu dia. Itu unit receive. Yang ini kan 2 kan. Jadi dilihat ketika di sini ada, maka 2 ditambah ke sini, unit receive. Unit receive kita 2, beginning stock kita 3. Yang minta ada 2. Maka sisalah 1. Karena kan 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, 1 ini quantity on demand-nya ya aman sih kan. Maka order, ya yes, kan ada 1 kan. Kan order point-nya 2 kan. Ini 1 berarti ya order dong. Nah, begitulah di order. Oke, lalu lanjut ke conclusion-nya, kesimpulannya. Di D8 itu ya. D8 oh yang ini. Ya, dia menghitung berapa kali terjadi shortage. Artinya ini stoknya 0 gitu kan. Udah berapa kali? 1, 2. Nah, itu dia. Ending stoknya yang 0. Atau negatif ya kalau yang di tabel sebelumnya ya. Tapi intinya ya ada demand yang tidak terpenuhi. Oke. Ada 2 hari di mana terjadi shortage atau kekurangan. Jadi ada 10% lah dari 20 hari itu terjadi kekurangan. Oke. Nah, yang contoh deh. Ini juga pemodelan pengendalian inventory. Teguh butik. Teguh. Ini kawannya Tegar. Teguh Tegar. Nah, jadi Teguh butik menjual kaos t-shirt spesial untuk anak muda, milenial. Milenial. Ya, jadi tipenya itu adalah hus-hus shirt. Hus-hus shirt, kaos hus-hus. Oke. Nah, jadi selama 300 hari sebelumnya sudah dihitung nih demand-nya. Ada berapa hari demand-nya ada 0, 15 hari. Ada berapa hari itu demand-nya ada 3, ada 120 hari. Ada berapa hari demand-nya 5, ada 30 hari. Total 300 ini demand-nya. Ini demand-nya, ini frekuensinya. Oke. Ini si manajer ingin membuat policy atau kebijakan. Ya kan? Nah, jadi akan membuat order jika sisa 5 kaos atau kurang. Jadi kalau kaosnya masih 7, 6 itu belum beli. Belum pesan kaos baru. Ya kan? Jadi sekali pesan 10 piece, 10 unit baju. Oke. Nah, ini lead time-nya. Apakah mungkin datangnya 1 hari? Ya mungkin. Apakah mungkin 2 hari? Mungkin juga. Mungkin 3 hari? Mungkin juga. Ya ini kemungkinannya. Nah, ini dia. Oke. Periksalah kebijakan tersebut dan dengan menggunakan Monte Carlo simulasikan 10 hari. Jumlah shortage-nya atau berapa hari itu berapa kali terdapat demand yang tidak terpenuhi. Baru B, biaya perawatan atau penyimpanan itu $1 per unit per hari. Artinya kalau misalnya selama 10 hari ada 10 unit, ya kaliin aja berarti $100 totalnya nanti kan begitu.
Nah, baru biaya pemesanan itu 20 per order. Baru biaya jika ada demand yang terpenuhi itu $25 per unit. Dan di awal dari 10 hari yang mau kita simulasikan itu sudah ada inventory 10 unit. Nah, order kuantitinya jumlah sekali pesan itu 10 dan order point atau titik waktu pemesanan itu ketika 5 unit. Simulasikanlah 10 hari pengoperasian dari sistem inventory ini. Nah, ini solusinya. Untuk memecahkan masalah ini dengan simulasi. Nah, polisinya tuh kan udah jelas tuh kan. Yang tadi ini yang order quantity 10 dan reorder point-nya 5. Baru nih t-shirtnya, per ordernya, dan reorder point-nya. Lalu simulasikanlah permintaan untuk t-shirt tersebut selama 20 hari ke depan. 20 hari 10 hari? Oh, 20 hari. Oh, ini data yang 300 hari ya. Oke. Nah, lalu tentukanlah rata-rata dari biaya harian. Asumsikan di awal-awal ada 10 t-shirt. Polisinya itu kebijakannya menggunakan order quantity 10 dan reorder point-nya 5. Jadi sekali pesan 10 dan dipesan ketika inventory-nya berada di 5 unit. Nah, di hari pertama jumlah inventory itu 10 dan jumlah demand-nya 3. Nah, karena ada 7 item di inventory, jadi nggak perlu ada pemesanan dong. Kan belum 5, masih 7. Nah itu, belum 5 kan masih 7. Nah itu. Lalu di hari kedua, inventory-nya itu ada 7. Permintaan 3. Sisa 4 dong, sisa 4. Nah, harus ada pemesanan. Pemesanannya itu nyampainya kapan? Nah, di sini lead time-nya 1 hari. Dalam artian hari keempat lah baru sampai. Oke. Sebetulnya lead time 1 tuh lebih tepatnya lead time-nya 2 hari sih. Karena kan harus nunggu hari berakhir dulu baru dipesannya di awal hari besok kan. Jadi ini kalau di rumus ini ditambah 1, ini 1 sebetulnya 2, 2 sebetulnya 3, 3 sebetulnya 4. Bukan sebetulnya sih, cuma secara praktisnya lead time-nya. Nah, gitu. Karena kan kita baru tahu kita butuh pesan baru atau tidak itu ketika di akhir hari. Dan nggak dipesan saat itu juga, dipesannya besok di awal hari. Jadi ketika semuanya sudah pasti lah. Jangan nanti belum pasti tapi langsung saja kan gitu. Oke, nanti belum pasti tapi langsung aja kan. Ya syukur kalau bener, kalau nggak bener inventory cost ya kan. Ya, nanti banyak yang disimpan, banyak yang disimpan. Penyimpanannya ada banyak, lalu yang di barang-barang itu ada banyak juga yang diberikan perawatan. Ya, jadi di gudang itu ya lebih besar jadinya inventory cost-nya, biaya penyimpanannya. Nah ini tabelnya. Ini yang demand for t-shirtnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Baru ini frekuensinya berapa sering kan. Baru ini kemungkinannya dari seberapa sering tadi. Baru ini kumulatifnya ditambah-tambahin. Baru ini intervalnya. Ini probability-nya ada 0,4. Artinya 4%. Kalau dari 100 dia dapat 4 angka. Sejumlah 4 angka. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kok 1 per 5. Nah itu deh. Kayaknya ini salah apa ya. Itu deh. Nah, ini baru di order lead time-nya. Lead time-nya 1, 2, 3. Kadang sehari, kadang 2 hari, kadang 3 hari. Frekuensinya ini 25, 60, 15. Kemungkinannya ini 0,25, 0,6, 0,15 kalau per 100% ya, atau per 1 ya. Nah, ini ditambah-tambahin kumulatif, baru ini intervalnya. Oke. Nah, itu. Order quantity-nya 10, order point-nya 5. Ini yang dari sini kan? Ya, di sini tadi. Oke, 10, 5, 10, 5. Oke, 10, 5, 10, 5. Nah, ini tabelnya yang selanjutnya. Ya, ini di hari pertama bikin inventory 10, lalu random number 52. Artinya kalau random number 52
Nah, dia masuk di mana tuh 52 di 3 ya. Artinya demand-nya 3, 10 kurang 3, earning inventory-nya 7, tidak ada yang loss, tidak receive-nya belum ada karena nggak ada pemesanannya. Ending inventory-nya 7, kan ending inventory 7, apakah ada on order yang datang yang sebelumnya belum, baru ordernya belum order karena masih 7, belum 5. Nah, baru yang hari kedua, yang akhir dari hari pertama, inventory kita ada 7. Itulah yang dibawa ke hari selanjutnya. Di awal hari kedua ada 7, baru keluar random number 68, demand-nya 3, yang ini kan 68 kan. Berarti dia ada di 3, baru ending inventory-nya adalah 7 kurang 3 sama dengan 4. Apakah ada loss sale? Tidak ada. Apakah ada unit yang di-receive, yang diterima dari pesanan sebelumnya? Tidak ada. Apakah ending inventory-nya plus on order-nya 4 ya, karena ini inventory 4, on order-nya 0 kan 4. Baru apakah kita butuh order? Iya, kita butuh order karena sudah 4. Karena tadi kan dari order point-nya 5. Oke. Baru ordernya ini dapat random number 11. Random number 11 itu artinya lead time-nya 1. 1, maka dia datang di hari keempat. Karena 2 ditambah 3 kan, atau 3 ditambah 1, artinya 4. Baru biaya penyimpanannya itu 4. Oh, ini tadi ada ya. Yang di biaya penyimpanan 4 karena inventory kita ada 4. Ya kan? 1 unit 1 hari $1. Jadi kali 1 4. Order cost-nya 20. Ya, tadi udah ada di atas kan ya. Yang ini order cost-nya mana ya? Nah, ini order cost-nya 20 kan. Oke. Order cost-nya 20. Baru tidak ada biaya kekurangan. Nah, total cost-nya 24. Karena 4 tambah 20 sama dengan 2. Maksudnya whole cost kan $4, order cost-nya 20. Tidak ada short cost kan. Berarti total cost itu komponennya ya 4 dan 20, whole cost dan order cost. Short cost-nya ada tapi 0. Ya nggak ada ya. Ada tapi 0, itu nggak ada. Total cost-nya 24. Oke. Holding cost-nya 1. Nih, ini tadi ya. Ini ya. Holding cost-nya kenapa 4? Karena ending inventory plus order kita 4. Per 1 itu $1. Berarti 4 kali 1, 4 unit kali 4 unit kali $1. Ini hold cost-nya 4. Oke. Baru order cost-nya 20, ketetapan ya. Baru shortage cost-nya 25. Oke. Ini ada nggak order cost? Ah, ini ada nih yang 50 karena dia kurang 2 ya. Kita punya barang 1, diminta 3, kurang 2. 2 kali 25, 50. Di sini kita punya barang 0, diminta 2. Maka kita loss sale-nya 2. 2 kali 25, 50. Yang di sini. Kenapa kita di sini bisa 0? Ternyata kita sudah pesan ya di hari ke-8. Cuma di hari ke-8 sepertinya kita kurang beruntung ya. Kita dapat itemnya 2 atau 3 secara praktik. Artinya baru sampai di hari ke-11. Di sini baru nyampe. Barangnya baru nyampe di sini. Ya udah di luar simulasi ya. Jadi artinya dari 10 hari terdapat 2 hari yang kita loss. Dan dari 10 hari ini terdapat 2 hari di mana kita melakukan pemesanan. Nah, ini yang perlu diperhitungkan juga dalam sebuah sistem inventory. Polisinya bagaimana? Kapan titik reorder point-nya? Di sini 5 kan? Apa mungkin lebih bagus 3? Atau mungkin lebih bagus 7 atau 9? Nah, sekali beli juga dia sekali beli itu 2 ya. Ya kan? 10. Sekali beli itu 10. Apa enggak lebih bagus 5 aja? Atau 20 mungkin lebih bagus? Nah, itu yang perlu dipikirin tuh kalau di sebuah sistem inventory. Nah,
total cost-nya ditambahin aja nih kan, total cost, baru average daily cost, biaya hari-hari rata-rata, biaya harian rata-rata, total cost dibagi jumlah hari, 190 dibagi 10, 190 bagi 10, 190 dibagi 10, 19. Nah, ini sel-selnya sudah ada. Ya, rumus-rumusnya. Kita bahas satu ya, selnya order receive. Count if nilai U3, nilai U3 count if hitung jika hitung jika U3 di sini baru H4. Itu artinya seperti yang di sini ya, tipe tepatnya ya. Ketika di sini 4, ya kan? Berarti di sininya 4. Maka di sini ditambahlah unit receive 10. Kan begitu. Nah, saya ulangi. Misalnya ya. Ini kan untuk yang di J nih, J. J-nya mana ya? Yang ini aja deh. Ujungnya kan ke sini, ke P. Misalnya di sini hari ketiga dan di sini ada 3. Berarti di sini tambah 10. Nah, begitu. Misalnya ini 8 nih. Nah, di sini ada 8, berarti di sini harusnya ada 10. Misalnya kalau ada 8. Begitu. Jadi ketika disebut di sini 4, berarti di sini 4 tambah 10. Nah, ini kan disebut nih 11. Berarti di sini 11, di sini unit receive-nya 10. Oke, begitu. Order receive, unit receive sama ya. Unit receive P3. Oke. Ini dikaliin dari yang di sini tadi. HIJ ada di sini. Oh, J-nya kepotong. Tapi it's okay. Bisa dibuat di rumus. Karena yang I, J sama P itu berhubungan. Oke, nggak terlalu masalah. Tapi harus dibuat sih. Nah, baru kesimpulannya. Dari spreadsheet ini, ya, dari simulasi ini kita bisa lihat bahwa jumlah dari shortage atau kekurangannya ada 4 items. Ya kan, di sini ada 2, di sini ada 2. 2 tambah 2, 4. Ada 4 items kita yang miss atau yang kita shortage-nya. Baru totalnya dari biaya harian itu ya tinggal ditambahin kan berapa. Baru rata-rata biaya harian untuk teaser ini ya 19. Oh iya 19, 190 bagi 10 ya. 190 bagi 10. 190 bagi 10, 190 bagi 10, 19. Oke. Kita dapat mensimulasikan untuk menemukan biaya minimum dengan ubah reorder point dan order quantity. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bagaimana jika reorder point-nya itu jangan 5? Gimana kalau 7? Jadi di sini 7 nih kita ada order misalnya. Terus gimana kalau order quantity itu jangan 10, 20. Ini kan 10 nih. Gimana kalau 20 gitu? Atau gimana itu kalau lebih besar ya, atau mungkin bisa lebih kecil mungkin. Ini kan 4 nih, yes. Gimana kalau 3 gitu? Atau 2. Jadi di sini 4 nih, kalau kita pasangnya 3, reorder point-nya di sini belum yes, masih no. Nah, di sini baru yes. Karena di reorder point-nya 3 atau 2, jadi 1 nih baru yes. Ya mungkin bisa lebih agile. Jadi langsung beli aja gitu. Nah, kan? Atau mungkin reorder point-nya dikecilin, order quantity dibesarin. Atau reorder point-nya dibesarin, order quantity dikecilin. Atau sama-sama dibesarin, jadi reorder point-nya dibesarin, order quantity-nya dibesarin. Itu gimana? Bisa dicoba-coba bagaimana. Nah, itu kalau di dunia nyata, simulasi-simulasi itu diperlukan dalam sistem inventory. Nah, ini sampel. Nah, ini untuk yang sistem pengelolaan inventory. Ya,
Jadi permintaannya itu bervariasi ya. Jadi sangat sulit untuk mengantisipasi kapan dan seberapa banyak permintaan yang ada. Nah, secara pendekatan, setengah dari jumlah hari-hari itu adalah open, tapi nggak ada orang yang order, nggak ada pesanan. Nah, namun sekitar 1 hari per 1 bulan, 3 atau 4 order itu ada. Nah, jadi bisa dilihat di yang tabel yang di sini ya. Berapa unit order? 0. Berapa sering? 150. Dari 300 hari. Oh. Berapa sering ordernya ada 3? Oh, ada 15 hari. Berapa sering ordernya ada 4? Oh, ada 15 hari. Nah, ini lead time-nya juga begitu. Berapa kali lead time-nya 1 hari? Ada 6. Berarti dia 0,2. Dalam sebulan itu. Ya, gitu kan. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Baru di Excel seperti ini. Order quantity-nya 5 sudah disetting, order point-nya 3 sudah disetting dalam bentuk policy kan. Nah, order cost-nya sudah, holding cost-nya sudah, back order cost-nya 100. Nah, ini dia. Harinya baru inventory awal berapa yang diterima, baru demand yang muncul berapa, baru unit yang diterima berapa dari order sebelumnya, baru ini beginning stock awal ditambah berapa yang sudah dipesan, baru random number terkait berapa yang dipesan. Ini kan berapa order yang diterima, ini kan berapa pesanan. Jadi ini in, ini out kan. Out. Berapa endingnya, ending stoknya, ditambah in order yang datang tadi, ya kan. Pesanan kita datang, baru ending inventory-nya bagaimana. Baru apakah ada back order, back ordernya 0. Apakah order? Yes, karena 2 kan. Ketika masih 4 dia no. Nah ini udah 2 nih baru yes. Nah, baru in ordernya berapa gitu. Oke. Nah ini juga dia kelanjutannya. Ini yang demand, berapa unitnya, berapa kali dia dapat 0, ada 150 kali dari 300 hari, probability-nya 0,5. Ini kumulatif ditambah-tambahin. Lead time juga begitu, berapa hari lead time-nya, 1, 2, 3, 4, 5. Baru frekuensinya berapa kali, 6 hari pernah 1 hari, 12 kali pernah 3 hari baru datang. Ini probability berapa, ini baru di jumlah-jumlah berapa. Nah ini hari keberapa, baru in ordernya berapa, random number 90, artinya lead time yang 4. Ini kan 90 kan. Nah, 90 artinya lead time yang 4. Baru arrivalnya hari ke-6, 2,46. Nah, di sini case-nya langsung ya 2,46. Oke. Langsung baru hold cost-nya berapa? Kan karena barangnya berapa, baru per barang itu berapa biaya hold cost-nya. Baru order cost-nya 40. Baru short cost-nya berapa, apakah ada kekurangan, baru total cost. Nah, ini rumus-rumusnya bisa dipahamin. Nah, contoh yang ini hampir sama dengan contoh yang ini sih. Contoh yang sebelumnya. Yang ini hampir sama banget malahan. Yang ini dengan contoh yang terakhir tadi. Oh ya satu, mungkin untuk yang kalau mau nambahin sejak bulan tadi order quantity 10 nih, ordering cost 20. Mungkin perlu diperhitungkan jika Anda ingin menambah ini jadi 20, artinya ini jadi 40 dong. Ya kan? Ketika order quantity Anda 10, Anda sekali beli nih, sekali memesan barang atau barang 10 nih. Dalam artian Anda harus bayar biaya pemesanan $20. Nah, ketika kuantitinya 20 kali 2 dong, ini jadi 40 kan? Jadi ketika kuantitinya 10, ordering cost-nya 20. Ketika kuantitinya 20, ordering cost-nya 40 kali 2. Nah, harusnya seperti itu. Oke.
Nah, mungkin contoh terakhir, tapi contoh terakhir ini dia lebih tricky karena lebih banyak aturan-aturannya. Jadi harus sabar nih untuk ngerjain yang contoh terakhir kalau mau dicoba. Harus sabar dan hati-hati. Oke. Nah, mungkin dikit diulangin aja. Di nomor 1, inventorinya ada 5 di awal. Tidak menerima inventory apa-apa. Baru unit receive-nya 0 juga. Karena tidak menerima unit apa-apa. Oke. Nah, beginning stock-nya ada 5 dan belum ada unit yang datang. Nah, baru random number-nya ada 68. Oke. Artinya demand-nya 1. Maka ending stock-nya adalah 5 dikurang 1, 4 kan. Baru ending inventory-nya adalah 4. Back order-nya tidak ada dan order-nya tidak karena 4. Baru in order-nya 0, baru lanjut ke yang sebelumnya ya. 0. Karena nggak ada in order, random number nggak ada lead time karena nggak ada pemesan juga kan. Ya, kapan ini nggak ada. Baru hold cost-nya 0,8. Yang di 4 tadi kan, 4 dikali 0,5 ya. Order cost-nya nggak ada, short cost-nya nggak ada, total cost-nya yang 0,8 doang di penyimpanan. Oke, baru masuk ke hari kedua. Hari apa mana ya, biar apa ya, biar ini nih misalnya nih. Di hari di hari ke-6. Di hari ke-6 inventory kita 0. Ya kan? Baru order receive-nya 1. Ya kan? Nah, order receive 1 ini dari mana? Yang sudah dipesan di hari kedua. Nah, jadi di hari kedua tadi kan ending inventory-nya 2 tuh. Maka dia order kan. Nah, jadi walaupun di hari ketiga, hari keempat, ending inventory-nya 0, kita tetap tidak pesan karena yang ini kita sudah pesan dan belum datang. Jadi bukan artinya kita tiap hari jadinya order terus ya. Ya, ini saya ulangin. Itu bukan artinya karena hari ketiga ini 0, hari keempat 0, hari kelima 0, kita di sini order yes terus. Siapa tahu nanti lead time-nya 1 semua, 1 ada yang 2, 1, 2. Ya ntar di hari ke-6 ini jadi 15. Atau jadi 20 gitu kan. Bisa jadi gitu. Jadi kalau di sini sudah yes, ya ditunggu dulu sampai ada. Dan ternyata muncul di hari ke-6, ya kan? Nah, begini inventory 0. Jadi di hari ke-6 itu order receive-nya 1. Ya. Beginning inventory 0, order receive 1. Order receive ini 1 dari yang dipesan di hari kedua. Nah, sejumlah 5 kan? Karena order quantity-nya 5. Order quantity-nya 5, unit receive-nya 5. Nah, beginning stock level first in order. Nah, tadi ya, beginning stock kita 0, in order kita nyampe 5. Artinya kita ada 5 stok sekarang. Baru di random numberkan lah demand-nya, keluar 10, maka demand-nya 0, tidak ada demand. Baru ending stock level plus in order, yaitu 5 dikurang 0. Kita punya 5, diminta 0, ya sisa 5. Baru ya sisa 5 kan. Ya, apakah kita perlu pesan? Ya tidak, masih 5 kan begitu. Karena dari order point-nya 3 kan di sini. Jadi ketika ini 4, no order, ketika ini 5, no order, tapi ketika ini 2 baru yes order. Nah, apakah order receive ini bisa 3? Atau apakah bisa 2? Apakah bisa? Ya, mungkin ketika di sini mesannya hari pertama, di sini mesannya hari kedua, ya di sini dipesan, di sini dipesan, di sini tiba hari kedua, di sini tiba hari pertama, ya di sini dia bisa saja receive dua kali order kan. Namun di sini sepertinya tidak mungkin karena dia nunggu kan. Nunggu. Walaupun di sini 0, namun di sini 0 demand-nya. Nah, jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang harus dicoba dari sini. Simulasi-simulasi yang bisa disimulasikan dari inventory sistem inventory ini. Oke. Jadi sudah dikonklusikan. Jadi di hari pertama tadi 5 unit ya. Dia baru mesan ketika di hari kedua. Ya kan? Ketika sudah
cuma ada 2 unit di gudang baru dimesan. Dan sampailah di hari ke-6 pesanannya yang 5 unit itu. Baru di hari ketiga ada order. Ya. Jadi tidak ada order. Oke. Nah, jadi karena ending stok akhirnya ditambah inventory masih lebih besar daripada reorder point, ya kita tidak memakai, ya kita tidak membuat order. Oke ya. Nah, itu yang di sini tuh. Kenapa di sini kita katakan no pada order yang di sini? Karena ending inventory kita memang 0. Oke. Tapi kita masih punya order yang belum datang. Ya kan? Yang di sini yes tadi, yang isinya 5. Nah, jadi 0 tambah 5 ya 5 kan, berarti masih lebih besar daripada 3. Jadi tidak ada order. Nah, begitu. Batuk. Nah, ini kesimpulannya. Total biayanya itu berapa, terus perharinya berapa. Itu kan, jadi totalnya ada $133, lalu ada 20 hari, maka rata-ratanya 133 dibagi 20 yaitu $6,65. Ya kan, ini di total cost 133, baru di average-nya itu 133 dibagi dengan jumlah hari yaitu ada 20 hari. Nah, itu. Oke, dapat dibuat simulasi dengan merubah order quantity dan reorder point. Oke. Baru simulasi tidak menjamin solusi optimal, tapi dapat membantu untuk mengidentifikasi solusi yang lumayan dekat untuk permasalahan pengelolaan inventory yang lumayan identik dengan kasus tersebut. Dengan lumayan identik dengan kondisi di dunia nyatanya. Oke. Nah, jadi untuk exercise nih. Nah, sudah ini yang di akhirnya kan ya. Bukan akhir. Ini modul terakhir kan ya. Ya, ini exercise juga exercise terakhir nih. Pada modul ini yang terakhir itu adalah exercise. Tapi kita bahas di awal sih. Tapi oke lah. Nah, jadi di sini bisa kita lihat seberapa mungkin customernya datang 8 orang, sekian persen. Nah, seberapa mungkin datang 12 orang, 0,25%. Begini. Lalu per customer berapa pesanan? Apakah mungkin 1? Mungkin. Segini kemungkinannya, 0,4. Apakah mungkin 3? Mungkin. Segini kemungkinannya, 0,2. Apakah mungkin 4? Mungkin. Segini kemungkinan 0,1. Nah, jadi seperti contoh-contoh sebelumnya sudah bisa dikerjakan. Nah, baru yang B. Ini daily demand. Apakah mungkin demand-nya 0? Bisa, segini kemungkinannya. Apakah mungkin demand-nya 1? Bisa, segini kemungkinannya. Nah, lead time juga begitu. Ya kan? Apa mungkin lead time 1? Bisa, segini kemungkinannya. Apakah mungkin lead time 2? Bisa, segini kemungkinannya. Apakah mungkin lead time 3 hari? Bisa, segini kemungkinannya. Begitu juga untuk yang ini. Yang pasti kalian harus ingat untuk mengkumulatifkannya, lalu membuat dia di 1 sampai 100, ya kan? Jadi biar dapat random number digitnya berapa. Oke? Kalau sudah bisa dapat dikerjakan exercise-nya. Ya, sekian dan terima kasih.